Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa beramal soleh dan disampaikannya kita ke bulan Ramadan mendatang. Ya, ibu-ibu, hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Thaha, yang mana kita memulakannya dari ayat 6 sampai ayat 21 ya ibu-ibu. Nanti insya Allah di ayat yang berikutnya akan kita lanjutkan, karena saya melihat itu ada jeda yang terpotong, sehingga hari ini kita lakukan sampai kita bahas sampai ayat 21. Sama-sama kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam ayat ini ibu-ibu silahkan dibuka Qur'annya, mungkin bisa juga membaca terjemahannya. Coba kita lihat di ayat 6-nya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna ya. Jadi ayat ke-6 ini menegaskan tentang hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan suaramu, sungguh Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mempunyai nama-nama yang baik. Nah, jadi dari terjemahan surat Thaha ayat 6 sampai ayat 8 ini ya, memberikan penguatan kepada kita bahwa ternyata tidak ada yang bisa melebihi Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam memiliki kepunyaan, kepemilikan, kekuasaan, kepemimpinan dan seterusnya. Karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan lihat ketika ayat ini dibacakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara, itu menunjukkan Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Dia juga yang memiliki ya, atau pemilik ya, langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya. Dan Allah juga yang memiliki, yang menjadi pemilik dan pengatur segala sesuatu. Serta Allah juga menjadi pemilik kekuasaan untuk berbuat apapun yang memang itu menjadi kekuasaannya. Karena itulah didapati di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya ya, seluruh alam itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah pengaturannya, di bawah kekuasaannya ya, sungguh Allah telah menurunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu pun ya menjadi pemilik ya, pemilik Allah gitu ya. Allah lah yang memiliki Al-Qur'an itu gitu ya. Karena Al-Qur'an adalah juga pemilik langit dan bumi ya. Yang dimaksud Al-Qur'an adalah pemilik itu karena Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah jugalah yang mengatur segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini. Ya, jadi dengan demikian kita dapati sesungguhnya yang menurunkan Al-Qur'an adalah juga pemilik langit dan bumi itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kepemilikan, pengaturan, dan kekuasaan atas semua makhluk itu sudah jelas-jelas menjadi kepemilikan Allah. Maka dilanjutkan di ayat seterusnya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa.
Jika kamu berdoa dan berzikir kepada Allah, Dia Maha mengetahui terhadap yang jelas dan terhadap yang lirih. Bahkan terhadap sesuatu yang lebih lirih dari apa yang terlintas di dalam hati atau pembicaraan seseorang dengan dirinya sendiri. Karena semua itu sama bagi Allah, ketika jelas atau tidak jelas diungkapkan atau diucapkan oleh manusia, Allah Maha mengetahuinya. Ya, oleh karena itu, jika seseorang mengucapkan doa, ya melantunkan doa dan berzikir dengan lisan, ya, pada hakikatnya nggak perlu juga terlalu berlebihan, ya, sehingga mengeraskan suaranya, karena para ulama menyebutkan berdoa dengan jahar, ya, sengaja mengeras-ngeraskan tanpa bermaksud untuk tazallul, tanpa bermaksud untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga artinya masuk kepada pelarangan. Tapi kalau seandainya doa kita, ya misalnya kita berdoa bersama-sama berjamaah begitu ya, tapi juga dengan kata-kata yang lembut gitu, kata-kata yang baik, suaranya juga tidak meninggi gitu ya, itu pada hakikatnya dibolehkan. Ya, makanya di sini di dalam beberapa tafsirnya disebutkan ketika diucapkan doa dan zikir lewat lisan, ya, itu untuk membantu hati dalam berdoa dan berzikir, ya, menggambarkan bagaimana antara lisan, hati, pikiran itu harus tune in. Nggak boleh salah satu di antara anggota tubuh kita ini tidak include pada saat kita berdoa dan berzikir. Mungkin kadang-kadang kita dapati ya ibu-ibu ya, kita punya aktivitas di dapur misalnya begitu ya, tetapi lisan kita berzikir begitu ya, lisan kita mengeluarkan kata-kata yang baik, entah bersolawat, entah mengucapkan ayat-ayat Allah begitu ya. Nah, kondisi itu diperbolehkan asalkan apa, antara lisan kita, pikiran kita dan hati kita itu kita includekan, ya. Kalau di dalam kaedahnya ya, mungkin pepatah di Indonesia itu kan menyebutkan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Mana yang memang memungkinkan bisa kita lakukan kebaikan-kebaikan dalam satu amalan, maka kerjakan. Tetapi kalau ada hal yang memang terjadi pelarangan, maka tidak diperbolehkan. Misalnya ya, kita sambil sholat tapi kita sedang sholat tapi kita pengen nyuapin anak misalnya gitu, itu kan nggak bisa. Tapi ketika itu adalah babnya zikir gitu ya, kita bisa sambil melantunkan sholawat, kemudian sambil memurojaah ayat-ayat Quran, kemudian nyuapin anak, ternyata itu bisa dan itu dibolehkan ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya disebutkan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, ya. Jadi jelas bagi kita bahwa sifat-sifat sempurna itu adalah milik Allah. Zat yang berhak untuk disembah dengan sesungguh-sungguhnya penyembahan. Tidak ada hal yang diperbolehkan kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang menunjukkan puncak kesempurnaan, kesucian, bahkan keagungan ya. Jumlah yang kita ketahui sampai hari ini adalah 99 ya. Di dalam beberapa riwayat juga kita dapati demikian. Termasuk juga di dalam surat Al-A'raf ayat 110 ya, di mana diperjelas tentang Asmaul Husna ini. Dan Allah juga memiliki perbuatan-perbuatan yang muncul dari kesempurnaan, hikmah, dan kebenaran. Itulah yang akan kita dapati di antara kebesaran nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Asmaul Husna itu bisa kita jadikan pegangan buat kita dalam memulai zikir, dalam berzikir, bukan hanya ketika memulai begitu ya. Apalagi bisa kita kaitkan dengan kebutuhan yang memang menjadi bagian keinginan kita. Ya, misalnya saat ini kita betul-betul butuh rezeki ya, butuh harta untuk bisa mungkin kita punya hajat tertentu, maka nggak ada salahnya kita menyampaikan Ar-Razzaq, Ya Ghani ya, itu adalah diantara asma-asma Allah ya, nama-nama Allah yang memang memiliki kekuasaan, memiliki keutamaan dari semua yang maha ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Allah itu adalah Ar-Rahman, Maha Penyayang, pemilik semua nikmat, ya. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, istawa, ya, bersemayam di atas arsy dan pemilik kekuasaan dalam mengatur alam raya. Adapun arsy, tidak ada satupun manusia yang mampu mengetahui bagaimana posisi arsy-nya Allah, ya. Intinya ini adalah tempat bersemayamnya Allah, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatunya, dan kita tidak bisa mengganti kata-kata ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Arsy itu adalah tempat yang memang dimiliki oleh Allah, bentuknya seperti apa wallahu alam bishawab, ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bagi yang lirih ataupun yang secara jahar, gitu ya. Tadi sudah disampaikan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Ibu-ibu, bisa kita lihat bagaimana dari ayat-ayat ini, dari ayat 6 sampai 8, wabil khusus di ayat terakhir, tentang Asmaul Husna itu bisa menggugah orang-orang yang mereka belum beriman menjadi beriman. Salah satu contohnya adalah kisah dari Umar ibnul Khattab, ya. Ada beberapa kisah tentang masuk Islamnya Umar ibnul Khattab, tapi hari ini saya ingin mencoba menjabarkan, menceritakan tentang membacakan secara khususnya, ya, membacakan tentang masuk Islamnya Umar ibnul Khattab, ya, dalam riwayat yang cukup panjang. Ya, ini diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ya, di mana Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam sirahnya bahwa Umar sebelum masuk Islam sangat memusuhi Islam. Jelas karena orang-orang di Mekah, ya, pada saat Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah itu, mulai terlihat oleh mereka bentuk-bentuk ketidaksenangan mereka terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, termasuk Umar. Pada suatu hari dia pergi dari rumahnya dengan membawa pedang. Lalu dia berjumpa dengan seseorang sahabat, ya, yang bernama, maksudnya sahabat di sini adalah seseorang yang berada di jalan itu, yaitu Nu'aim bin Abdillah. Lalu bertanya kepadanya, mau kemana? Ya, ditanya oleh Nu'aim ini, mau kemana wahai Umar, gitu ya. Umar menjawab, aku ingin menemui Muhammad. Ya, orang ini telah memecah belah, ya, orang-orang Quraisy, membodohi dengan mimpi-mimpinya, gitu, mencela agama kita dan mencaci Tuhan-Tuhan kita. Ya, aku ingin membunuhnya. Ya, jadi dia punya asumsi untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka Nu'aim pun berkata, demi Allah, kamu telah tertipu oleh dirimu sendiri wahai Umar. Ya, apakah kamu pikir Bani Abdi Manaf akan membiarkan kamu berjalan di muka bumi setelah kamu membunuh Muhammad? Apakah tidak sepatutnya kamu menemui keluargamu lalu meluruskan mereka terlebih dahulu? Lalu Umar berkata, keluargaku yang mana? Gitu. Karena memang ketika cerita ini disampaikan saat itu, Umar belum mengetahui kalau ada adiknya yang bernama Fatimah itu sudah masuk Islam terlebih dahulu. Maka Nu'aim ini berkata, ya, suami saudarimu dan anak pamanmu Sa'id bin Zaid, ya, jadi mereka menikah dengan sepupuan, begitu ya. Juga saudarimu Fatimah binti Khattab, ya, demi Allah mereka berdua telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad. Temuilah mereka dulu. Maka Umar kembali untuk menemui saudaranya dan suaminya. Ketika itu di rumah mereka sudah ada Khabbab bin Arad, sahabat Rasulullah SAW, yang membawa sehelai lembaran yang bertuliskan awal dari surat Toha ini. Ya, kemudian dia membacakannya kepada saudari Umar dan suaminya. Ketika mereka mendengar kedatangan Umar, Khabbab langsung sembunyi, ya, masuk ke kamar dari kedua orang tersebut, ya, si pemilik rumah. Kemudian Fatimah langsung mengambil lembarannya dan menyembunyikannya, begitu ya. Namun Umar telah terlanjur mendengar apa yang dibaca oleh Khabbab bin Arad. Ketika dia masuk ke rumah itu, Fatimah
dia berkata kepada Fatimah, "Tadi aku mendengar samar-samar pembicaraan yang tidak dapat dipahami." "Apa itu?" kata Umar. Ya, keduanya menjawab, "Kamu tidak mendengar apa-apa." Tapi Umar mengatakan, "Demi Allah," ya, demi Allah itu kalau untuk orang-orang zaman dulu satu hal yang biasa, karena hanya untuk penakitan, hanya untuk memberikan penegasan. Lalu Umar bertanya lagi, ya, "Sungguh aku telah diberitahu bahwa kalian itu," kata Umar, maksudnya pada Fatimah dan kepada Sa'id bin Zaid, ya, suaminya Fatimah, "kamu katanya udah masuk Islam." Ya, maka adiknya ini semua dipukul. Ya, Sa'id bin Zaid itu dipukul hingga terpelanting gitu ya. Kemudian Fatimah berusaha untuk membantu pun ibarat kata didorong begitu ya, sampai dia juga jatuh. Kepala adiknya itu terluka, maka melihat hal ini keduanya langsung memberikan informasi, "Ya, bahwa kami berdua sudah masuk Islam. Sekarang kamu mau ngapain kami?" Gitu ya. Jadi Said bin Zaid dan Fatimah pada saat itu sudah mengakui kalau mereka sudah masuk Islam. Nah, ketika sudah ada ungkapan itu, ya, dia melihat bahwa ipar dan adiknya ini mendapatkan luka, dia pun nyesel gitu ya. Nyesel karena telah memperlakukan adik dan iparnya seperti itu. Kemudian tubuhnya Umar itu tiba-tiba bergetar gitu ya. Maka dia katakan kepada adiknya ini, "Berikan lembaran yang tadi kamu baca itu." Awalnya dia tidak mau memberikan Fatimah ini, karena Fatimah mengatakan, "Kami takut kamu merusaknya kalau kami berikan," karena dalam bentuknya lembaran ya, disebutkan lembaran itu kan bisa dari kulit-kulit binatang begitu. Ya, "Kami takut kamu merusaknya." "Jangan takut." Maka Umar pun bersumpah kalau dia nggak akan merusaknya. Nah, kemudian setelah itu Fatimah mengatakan, "Lembaran ini tidak boleh dibaca kecuali mereka yang sudah suci." Ya, maka apa? Umar pun akhirnya mandi. Ya, ini gaya orang kafir ya, yang tidak memahami bahasa suci itu, akhirnya dia mandi gitu ya. Kemudian setelah dia mandi, adiknya menyerahkan lembaran tersebut kepada Umar, dan di lembaran itulah terdapat tulisan Toha ya, sampai beberapa ayat. Setelah membaca bagian awal dari lembaran tersebut, Umar berkata, "Alangkah indah dan mulianya kalimat-kalimat ini," karena dia tidak mengetahui kalau itu adalah wahyu Allah. Ya, lebih lagi mengira bahwa itu adalah kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Mendengar Umar berbicara seperti itu, maka Khabbab bin Arat yang tadinya ngumpet gitu ya, itu langsung keluar dari kamar, dan dia katakan, "Wahai Umar, demi Allah, aku sangat berharap Allah mengkhususkanmu dengan doa nabinya." Jadi Khabbab bin Arat ini pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa. Apa doanya? "Allahumma ayyidil Islam bi ayil hakami ibnu Hisham au bi Umar bin Khattab." Ya, "Ya Allah, kuatkanlah dakwah Islam dengan Islamnya Abu Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab." Jadi sangat berharap ada dua Umar gitu ya. Ya, imma dia adalah Al-Hakam bin Hisham ya, dan atau dia adalah Umar bin Khattab, karena kedua-duanya ini punya power begitu. Dan Allah ternyata mengabulkan doa Rasulullah SAW. Maka bertakwalah kepada Allah seorang Umar ibnul Khattab, dan pada saat itu Umar berkata, "Tunjukkan tempat Muhammad kepadaku wahai Khabbab, agar aku mendatanginya." Disitulah Umar masuk Islam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi gitu ya apa yang telah dilakukan oleh Umar ibnul Khattab. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat betapa semangat yang dilakukan oleh para sahabat Nabi tentu saja ya,
ini merupakan implementasi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas ayat ini 6-8 mengisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang dengan Al-Qur'an itu Allah memperlihatkan betapa maha kuasanya Allah, betapa maha rahim dan rahmannya Allah, betapa Allah memiliki asmaul husna yang dia juga limpahkan kepada hamba-hambanya, dan Allah lah yang mengesahkan dirinya sendiri, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan pernah di beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, sampai-sampai ada Abu Jahal mengatakan, tuh Muhammad, ya, lihatlah dia nggak ngebolehin kita menyekutukan, ya, Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, tapi dia menyebut apa? Muhammad melarang kita menyembah Tuhan selain Allah, sedangkan dia sendiri menyembah Allah dan Ar-Rahman, gitu. Jadi Abu Jahal ini tidak memahami bahwa Ar-Rahman itu sendiri adalah nama lain dari zat yang disembah, gitu ya. Allah dan Ar-Rahman itu adalah sama. Ini hanyalah penamaan. Tapi kalau orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu beranggapan dia adalah sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang kisah Nabi Musa, ya, di mana di ayat 9 sampai 16, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ada pembicaraan Allah secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, atau lebih tepatnya munajatnya Nabi Musa barangkali, ya. Dan awal wahyu yang disampaikan kepadanya di lembah yang suci, ya. Coba kita lihat. Wahal ataka haditsu Musa id ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Jadi di ayat 9 sampai ayat 16 ini menceritakan tentang pembicaraan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, ya, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari hari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Ya, jadi ayat ini jelas, ya, bagaimana setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan Al-Qur'an tadi, dan juga tentang beratnya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah, ya, digambarkan tentang banyaknya orang-orang yang tidak mau beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ayat ini Allah memaparkan tentang kisah para nabi sebelumnya, ya, wabil khusus ini adalah kisah Nabi Musa.
Jadi kisah Nabi Musa ini untuk menguatkan Rasulullah SAW. Apalagi sebelumnya dalam surat Al-A'raf ya, itu sudah banyak sekali kita berbicara tentang kisah Nabi Musa. Kisah di dalam Al-Quran yang paling banyak itu adalah kisah Nabi Musa, karena dengan banyaknya Allah ujikan kepada kaum Nabi Musa yang dengan sendirinya juga tidak beriman, padahal sudah mendapatkan berkali-kali ujian dari Allah, kemudian dibebaskan dari ujian tersebut, tetapi tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memulai dengan kisah Nabi Musa ini agar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meneladaninya ya dalam mengemban tugas kenabian ya. Karena apa? Diharapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa bersabar sebagaimana beratnya kesulitan yang dihadapi juga oleh Nabi Musa ya. Surat ini merupakan salah satu surat yang turun di awal-awal kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa Nabi Musa? Karena Nabi Musa itu adalah digambarkan di dalam beberapa ayatnya merupakan orang yang paling sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dari kaumnya. Ya, dan sekaligus tentu saja ini menjadi pelipur lara bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai kesulitan saat menjalankan dakwah. Nah, karenanya ibu-ibu coba kita lihat di ayat demi ayatnya. Ya, wahal ataka haditsu Musa, dan apakah telah sampai kepadamu tentang Musa dan kisahnya dengan Firaun serta pengikutnya. Ya, ini kan ada terjadi dialog sebelumnya, waktu lalu pernah kita sampaikan di sini. Jadi ayat ini dimulai dengan pertanyaan untuk menguatkan informasi dan menetapkan di dalam jiwa orang yang akan diajak bicara. Para mufasir mengatakan bahwa Nabi Musa meminta izin kepada Syuaib ya, pada saat itu Syuaib itu adalah bapak mertuanya, untuk kembali menemui ibunya. Ya, Syuaib pun mengizinkan waktu lalu, karena Syuaib ini menikahkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa pada waktu itu membantu anak-anaknya untuk mengambil air ya di sumur, di mana pada saat itu lebih banyak kaum laki-laki sehingga mereka kesulitan untuk mengambil air. Dan salah satu putri dari dua putri tersebut dinikahkan oleh Syuaib kepada Musa. Nah, beberapa tahun setelah bersama Syuaib gitu ya, maka Nabi Musa izin untuk bisa kembali ke negerinya untuk menemui ibunya. Nah, diizinkan ya untuk kembali ke negerinya. Kemudian dalam perjalanan anaknya itu lahir. Jadi jangan pernah kita bayangin perjalanan itu cuma sehari 2 hari gitu ya. Ini tentu perjalanan yang cukup panjang. Nah, dalam perjalanan tersebut istri dari Nabi Musa ini melahirkan ya, sementara pada saat itu sedang musim dingin. Kalau musim dingin ya itu udah pasti dibutuhkan pakaian yang tebal, minimal kalaupun pakaian itu tidak banyak nilai ketebalannya, dibutuhkan yang menghangatkan. Inilah api ya. Lalu Nabi Musa ketika tahu anaknya lahir pada malam hari itu musim dingin bersalju ya, diriwayatkan itu jatuhnya malam Jumat ya. Nabi Musa kemudian menempuh perjalanan, dilalahnya nyasar karena tadi tidak ada cahaya ya, tidak ada petunjuk. Nah, maka pada saat itu dia memutuskan untuk berhenti dan berusaha untuk menyalakan api, tapi ternyata nggak bisa-bisa begitu ya. Nah, tiba-tiba ketika sedang dalam menyalakan api itu, dia melihat di beberapa jarak tempuh tertentu itu ada nyala api ya, di sebelah kiri di mana dia berdiri, yang kemudian dia mengira cahaya itu datang dari pengembara yang memang sedang lewat. Makanya pada saat itu dia katakan kepada istri dan kalau kita mungkin dulu menyebutnya budak gitu ya, agar mereka menunggu di situ supaya Nabi Musa itu bisa menghampiri dan paling tidak yang mendapatkan sesuatu lah ya. Kalau ibarat kata sekarang tuh korek api gitu ya, untuk bisa dijadikan penyinaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idra anaron faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara
la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Jadi itulah yang disampaikan Nabi Musa, supaya kalau dia minta izin kepada istrinya untuk menjumpai ya komunitas itu, ya kelompok itu yang barangkali nantinya bisa membantunya. Ternyata apa? Pada saat yang bersamaan ya, ketika sudah didatangi ya, ternyata posisinya tidaklah seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena pada saat dia sudah mendatangi gitu ya, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fa'la na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Ternyata pada saat dia hendak menjumpai sinaran itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Terjadilah komunikasi ya antara Allah dengan Nabi Musa. Ketika Musa mendatangi dan mendekati api yang dia lihat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan tadi. Ya. Tapi ya di dalam surat Toha ayat 12 ini tentu kita dapati ada sebutan inni ana rabbuka. Sesungguhnya Musa, aku ini adalah Tuhan ya, yang mengajak kamu ngobrol. Tapi ya, lepaskan dulu sendalmu. Lepaskan dulu terompahmu, karena ini adalah tempat yang disucikan. Ya, makanya nanti akan ada ibroh gitu ya. Kenapa ketika masuk masjid kita perlu menanggalkan sandal kita, sesuatu yang bisa terbawa najis di dalamnya. Ya, itu salah satu yang ternyata sudah dari masa Musa alaihi salam memberikan penjelasan ini. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa diminta untuk melepaskan terompah, itu lebih menunjukkan sikap tawadhu seorang hamba, lebih memuliakan pihak yang diajak bicara, apalagi yang diajak bicara ini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kamu berada di lembah ya yang suci yang disebut dengan Tua. Kemudian ayat selanjutnya, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku Allah yang memilihmu untuk mengemban risalah dan menjadi seorang nabi. Maka dengarkanlah dengan penuh penerimaan, kesiapan, dan kesadaran terhadap wahyu yang turun kepadamu. Jadi pada saat itu terjadinya dialog ya dari Allah kepada Nabi Musa, yang tadinya Nabi Musa beranggapan bahwa dia akan mendatangi api tersebut untuk minta api. Ternyata di situ adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sungguh ya, yang memanggilmu adalah Allah. Ya, itu udah diperjelas lagi di dalam ayat selanjutnya. Ini merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf, yaitu mengetahui bahwa tidak ada ilah selain Allah. Jadi maka kenapa seorang muslim, seorang mu'allaf yang ketika dia masuk Islam, pertama kali yang harus dia lakukan adalah mensucikan dirinya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang dengan kalimat syahadat ini berarti dia telah memberikan persaksian pada dirinya bahwa tidak ada ilah selain Allah. Itu ya ibu-ibu. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyembahnya. Dan laksanakanlah sholat fardu sebagaimana diperintahkan kepadamu dengan menyempurnakan rukun dan syarat-syaratnya, agar engkau mengingatku dan berdoa kepadaku di dalamnya dengan doa yang ikhlas. Jadi tentu sholat di masa Nabi Musa dengan sholat yang kita dapati melalui perantara Rasulullah SAW berbeda. Ya, tapi ingat bahwa kalimat wa aqimis sholata lidzikri itu merupakan satu posisi di mana pada masa Nabi Musa pun ada nilai-nilai ketundukan atau ketaatan yang perlu dilakukan oleh seorang hamba kepada Robnya. Dan ini menunjukkan saat dia melakukan sholat, melakukan zikir ya, di dalamnya itu harus ada keikhlasan. Ya, sama dengan ketika kita mendapatkan
yang tertuang di dalam surat Al-Bayyinah ya ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah aku memerintahkan kalian untuk beribadah kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan ikhlas. Jadi beribadahnya seseorang itu jika tidak diiringi dengan keikhlasan juga akan menjadi sia-sia. Ya. Makanya disinilah kita lihat ya. Nah, dari ayat ini ibu-ibu nanti akan keluar hukum. Hukum yang mungkin saya bicara sekilas saja. Jika ada orang yang anggaplah dia terlupa, terlalaikan ya karena ketiduran, maka wajib baginya mengganti sholat yang dia lalaikan tadi. Karena sebab tertidur atau dikarenakan terlupa. Maka wajib baginya, nih beberapa ulama kalau saya membaca di beberapa literatur tafsirnya, kita dapati perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Tapi yang masyhur adalah salah satunya adalah dari Imam Syafi'i yang menyebutkan ketika seseorang itu misalnya tertidur, maka dia wajib mengerjakan sholat yang dia tinggalkan terlebih dahulu, baru mengerjakan sholat yang hadir. Contoh, seseorang tidur jam 11. Ternyata ibu-ibu bangun-bangun itu waktu asar, otomatis dia tidak mengerjakan sholat zuhur. Nah, pada saat dia bangun di waktu asar, maka yang dia dahulukan itu adalah yang tertinggal. Jadi dia kerjakan dulu sholat zuhurnya, baru kemudian sholat asarnya. Ya, walaupun ada pendapat yang lain, tetapi ini yang lebih rojih gitu, yang lebih kuat. Jadi mengupayakan sesuatu yang lebih tertinggal terlebih dahulu, gitu ya. Ini jika waktunya masih dalam koridor satu hari itu. Tapi bagaimana kalau misalnya dia terlupa yang kemudian baru ingat 2 atau 3 hari kemudian, misal, namanya juga sesuatu yang mungkin saja terjadi. Tapi kita tidak boleh mencari-cari cerita gitu ya. Kalau tidak ada kejadiannya ya jangan gitu ya, seperti itu. Kalau yang saya contohkan kedua ini adalah sesuatu yang memang kita lalai. Misalnya SMP, SMA, atau kuliah gitu ya, saking malesnya gitu ya, kita nggak ngerjain gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan cara mengkodoknya. Cuma kalau mengkodok dalam kondisi seperti ini berarti kan sudah sesuatu yang lewat, sesuatu yang sudah jauh gitu. Maka boleh kita mengerjakan yang hadir terlebih dahulu, baru kemudian yang tertinggal. Nah, itu kira-kira ibu-ibu ya, supaya dipahami karena waktu kita sangat terbatas. Kemudian dari ayat-ayat ini kita bisa dapati ya lanjutannya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya, kiamat itu pasti terjadi. Jadi bagi orang beriman nggak boleh ragu dengan kepastian datangnya hari kiamat. Ya, jadi dengan adanya hari kiamat itulah Allah ingin membalas semua orang-orang berdasarkan perbuatan yang telah dia lakukan, agar setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Nggak fair kalau ada orang yang zolim di dunia gitu ya, kemudian tidak ada hisab di akhirat. Sementara mungkin buat orang-orang di luar Islam, mereka punya pandangan yang berbeda, tidak ada kelanjutan hidup setelah mereka wafat. Kalau kita sebagai orang beriman, tentu kita memahami bahwa ada kehidupan kedua setelah kita dimatikan. Itu ya ibu-ibu, bedanya kalau kita lihat ya, Allah merahasiakan waktunya hari kiamat dan ajal manusia agar manusia itu apa? Prinsipnya bisa beramal dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun nabi yang diberikan pemberitaan kapan terjadinya hari kiamat ya, karena berita ini disampaikan agar kita, wabil khusus umat Islam, bersegera untuk melakukan amal soleh ya, bersegera untuk bertaubat, tidak menunda-nundanya, dan sampai datangnya waktu kematian yang pasti itu memberikan kebaikan buat kita. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
Maka wahai Musa, jangan sampai orang-orang kafir yang tidak beriman pada hari kiamat, yang mengikuti hawa nafsu mereka dan gambaran-gambaran yang salah karena tenggelam dengan kenikmatan yang diharamkan, kenikmatan kepada dunia dan seterusnya. Ya, jadi ibu-ibu, ini ya beberapa cerita di dalam ayat 9 sampai 16 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan tentang kisah-kisah para nabi kepada Rasulullah SAW agar beliau bisa mengambil pelajaran dan menjadi penghibur ya, menjadi penghibur, pelipur lara ya, dengan kesabaran wabil khusus apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian ibu-ibu, ayat ini menceritakan bagaimana tentang kewajiban suami. Masya Allah ya. Jadi Nabi Musa membawa istri dan anak-anaknya, serta pembantunya. Dalam perjalanan itu dia mendapatkan kesulitan gitu ya. Maka di sini suami itu punya kewajiban memberi nafkah kepada istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penghangat ya. Penghangat itu kan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kalau tidak ya istri dan anaknya serta pembantunya ini akan mengalami kedinginan dan bisa saja mengalami kematian. Dan ternyata perginya Nabi Musa itu adalah sebuah ikhtiar ya, sebuah ikhtiar kalau dia ingin mengambil api dan memberikan kehangatan kepada keluarganya. Kemudian perginya Nabi Musa itu sudah jelas menunjukkan tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya kepada keluarga. Kemudian ditambah lagi ternyata di ayat ini memberikan penjelasan ketika api itu didatangi pada saat yang bersamaan, ternyata ada dialog gitu ya, ada dialog atau perbincangan antara Allah dengan Nabi Musa pertama kali ya. Nah di sini ada etika berbicara yang mengharuskan Nabi Musa itu harus menanggalkan sandalnya ya untuk memberikan penguatan. Makanya tadi saya sampaikan ini juga sebagai pengingat kepada kita bahwa saat kita masuk masjid gitu ya, itu sebaiknya dalam keadaan memang menanggalkan sandal-sandal dan atau sepatu kita, karena tempat sholat itu adalah tempat yang disucikan ya. Kemudian kita lanjut ibu-ibu kepada kisah ini ya, merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Musa ya, dimana mengandung dua pokok nilai-nilai di dalam kehidupan. Yang pertama adalah akidah, yaitu pengakuan akan ketauhidan dan iman kepada hari kiamat. Jadi dua-duanya berbicara tentang masalah akidah. Yang pertamanya adalah tentang ketauhidan ya, iman kepada Allah dan juga iman kepada hari kiamat. Nah, itu ibu-ibu. Kemudian kita lanjut kepada ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya yaitu surat Toha ayat 17 sampai 21. Ya, ayat ini masih bercerita tentang Nabi Musa, tentu saja mengisahkan tentang berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular, di mana tongkat itu merupakan bagian dari mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Dan apakah yang ada di tanganmu wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada manfaat yang lain. Dia Allah berfirman, lemparkanlah dia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba menjadi ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Ya, jadi
ayat ini memberikan penguatan, ya, setelah menyebutkan tentang perbincangan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah beralih dengan menyebutkan bukti-bukti kenabian kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama ini adalah berkaitan dengan tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Ya, benda mati bisa menjadi binatang, dan sebaliknya sesuatu yang hidup kemudian dimatikan kembali. Karena hakikatnya pada saat dipertegas tentang permasalahan ini, ya, ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan mukjizat, ya, tongkat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa matil kabiyami ini kaya Musa. Ternyata Allah menanyakan tentang Musa, apa yang dia bawalah, kira-kira seperti itu. Kemudian Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang tongkat itu, sampai akhirnya Nabi Musa memberikan jawaban, gitu ya. Musa berkata, hiya asaya, ini adalah tongkatku, gitu. Ya, jadi seolah-olah Allah bertanya, padahal Allah Maha mengetahui, ya. Enggak dikasih tahu pun Allah sudah mengetahui. Tapi inilah dialog interaktif yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ya, makanya ditanya. Ternyata di sini nanti hikmahnya, ibu-ibu, kalau kita ditanya A gitu, kita boleh menjawabnya A saja atau A B. B maksudnya itu untuk penguatan dari A. Sebagaimana yang ditanya oleh Allah kepada Nabi Musa, apa yang kamu bawa? Sebenarnya kan bisa menjawab tongkat, tapi ternyata Nabi Musa memberikan penjelasan tentang tongkat tersebut, ya. Nabi Musa mengatakan, hiya asaya, dia tongkatku. Tapi kemudian ada tambahannya, ya, bahwa tongkat itu digunakan untuk dia berjalan, untuk ngambil daun-daun yang bisa dikasih makan kepada binatang ternaknya, bisa untuk manfaat yang lain, itu disebutkan, gitu. Ya, jadi pada prinsipnya penjelasan Nabi Musa terkait dengan tongkat yang memang dia bawa. Qala alqiha ya Musa. Tapi kemudian Allah berfirman, lemparin tongkat itu. Ya, maka fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Musa melempar, seketika itu ternyata terjadi gerakan yang cepat dari tongkat itu yang ternyata sudah berubah menjadi ular, ya. Ini tas'a artinya merayap dengan cepat, bergerak dengan cepat, yang kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk kembali ke tempatnya, karena didapati Nabi Musa itu dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan. Tapi apa kata Allah? Qala khudha wa la takhaf. Ambil, ya, ambil oleh tanganmu dan kamu jangan takut, ya. Sanu'iduha siratahal ula. Pokoknya nanti akan aku kembalikan sesuai dengan apa yang kamu miliki pertama. Jadi akan dikembalikan lagi dari tongkat menjadi ular, dari ular menjadi tongkat kembali. Ya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penguatan kepada Nabi Musa, tentu saja bahwa kalau bagi Allah segala sesuatu yang jelas memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki hukum, gitu ya, mudah bagi Allah untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Makanya ibu-ibu, kita lihat di sini betapa dialog yang memang diawali pertama kali oleh Allah kepada Nabi Musa, yang kemudian pertama kali juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, sekaligus memberikan mukjizat sebagai bentuk kekuatan sebagai seorang nabi, ya. Ini menunjukkan, ya, satu kaedah betapa berartinya, ya, para nabi itu dibekali dengan mukjizat, ya, dibekali dengan kelebihan-kelebihan yang pada hakikatnya mereka gunakan untuk berkomunikasi kepada manusia dan memberikan pembenaran dengan apa yang boleh dikatakan disekutukan oleh manusia, ya. Jadi menjadi penguat lah, kurang lebih seperti itu, ya. Dan kita lihat ibu-ibu, kenapa hampir sebagian besar para nabi itu memiliki tongkat, ya. Dan kalau ibu-ibu baca juga bahkan sebagian besarnya, gitu ya,
Nah, ternyata menggunakan tongkat itu merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah gitu. Di dalam tongkat itu terdapat 6 hal yang disunnahkan. Yang pertama, karena memang sunnah para nabi. Kedua, hiasan bagi orang yang soleh. Yang ketiga, senjata untuk menghadapi musuh. Yang keempat, membantu orang yang lemah. Yang kelima, kekhawatiran bagi orang-orang munafik. Dan yang keenam, menambah ketaatan. Jadi tongkat itu memiliki banyak banget manfaatnya, sehingga kita dapati kisahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dahulu itu memiliki tongkat, walaupun tongkatnya lebih kecil dibandingkan tongkat-tongkat dari para keumuman para nabi sebelumnya. Ya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya sekali waktu sholat gitu ya, berada di di lapangan gitu ya, di gurun pasir, maka tongkatnya itu dijadikan alat untuk diletakkan di depannya, dan dia sholat untuk menunjukkan kiblat. Jadi fungsi tongkat itu di masa terdahulu menjadi sebuah kemanfaatan yang sangat besar. Ya, makanya di sekarang pun kita dapati ada di antara ulama-ulama, ya, saya punya tetangga, beliau itu ulama yang sudah sangat sepuh gitu ya, dan beliau kemana-mana sejak mudanya itu selalu membawa tongkat gitu. Dulu kita masih nggak paham gitu ya, tapi setelah banyak kita dapati kisah-kisah bahwa para nabi, para ulama-ulama terdahulu, ternyata tongkat itu menjadi izzah begitu ya. Nah, inilah ibu-ibu yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa mendatangkan manfaat. Intinya pada saat ayat-ayat ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang diawali dengan rasa takut oleh Nabi Musa, tapi rasa takut itu adalah sesuatu yang manusiawi, karena pada hakikatnya manusia pasti memiliki rasa takut, rasa sedih, rasa kecewa, rasa bahagia, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu dimiliki oleh Nabi Musa ketika beliau melemparkan tongkat, kemudian berubah menjadi ular ya. Kemudian Allah meminta Nabi Musa untuk memegangnya, itu secara logika akan membuat dia punya perasaan takut gitu ya. Dan ternyata Allah membantunya, kekhususan ya, paling tidak kekhususan memiliki mukjizat yang merubah tongkat itu menjadi benda hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf ibu-ibu, kalaulah ada hal yang benar datangnya dari Allah, kalau banyak kesalahannya saya mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.